Tuhan, open the door. Oke. Yes. Alhamdulillah. Di malam yang indah ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ahmad Subhan. Langsung saja. Ahmad Subhan, kelas general 12 alumni Mahal Zaitun, betul? Ya, betul. Oke. Subhan, panggilannya Ahmad atau Subhan? Bebas. Kalau pagi Subhan, kalau malam Ahmad. Oh gitu. Oke. Bukan ini kan, tapi Subhanayani gitu enggak ya? Oh, enggak. Oke, Subhan. Boleh sedikit diceritain Subhan ini dari kelas berapa di Mahat Al-Zaitun ini? Dari kelas paling ujung, kelas 1. Kelas 1 MI di sini? Iya, dari kelas 1. Berarti sampai general 12 tahun? Iya, 12 tahun. Wow. Ya, alhamdulillah nggak keluar. Alhamdulillah. Iya. Wah, 12 tahun di sini. Ngomong, bisa sedikit ceritakan berapa saudara Ahmad Subhan? Berapa teman-teman atau Keluarga, berapa saudara, berapa in English, how many brothers and sisters do you have, gitu ya? Alhamdulillah saya anak tunggal. Oh gitu. Pewaris utuh. Waris itu. Gak ada saingan. Oke. The only one ya? Ya. Wow, amazing. Oke. Jadi asli mana? Asli dari Jakarta. Jakarta asli ya? Ya. Oke. Wah, tinggal di Jakarta juga. ya, timur, selatan, utara. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, Ahmad Subhan dari kelas 12, dari kelas 1 MI di sini. 12 tahun. Gimana rasanya 12 tahun tuh? Rasanya ya cukup mendebarkan. Oh ya? Karena selama 12 tahun akhirnya saya nggak keluar dan bisa menamatkan. Berapa langkah lagi seharusnya saya bisa dapat emas. Oh ya? Iya, tapi karena saya nggak IAI jadi saya nggak dapat emas. Oh gitu. Ya, banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Iya. Sebenarnya ya katakanlah setelah ini berarti kuliah di Rencananya sih mungkin di Universitas Sudirman. Oke. Rencananya sih Ya. itu. Ya, oke lah, nyari ilmu di mana saja, nanti akan kembali lagi untuk mengabdi, betul nggak? Iya. Nah, oke. Biar nggak bosan juga sih. Biar nggak monoton ya Iya. hidup ini ya. Ya, biar berwarna. Subhan, ngomong-ngomong, orang tua dinas apa aktivitas? Aktivitas ya bapak jadi bendara yayasan, sebagai pengurusnya juga. Kalau ibu jadi PNS. Oh, PNS? Iya. Guru atau Itu bagian Korpi DKI. Jadi di sana bagian administrasi atau kesekretariatan. Oke. Ya pindah-pindah sih kantornya, kadang di Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Fleksibel kalau itu. Fleksibel ya. Wah, Ahmad Subhan. Ini dari 1 sampai kelas 6. Itu gimana? Apa yang paling berkesan dari kelas 1 sampai kelas 6, Ahmad Subhan? Ya gimana ya? Nangkep cere lah. Kira-kira apa yang paling disukai pada saat yang nggak bisa dilupakan? Oke. Itu dulu Dari MI sampai kelas 6 dulu. kalau ya paling sering sih itu nangkep cere. Nangkep ikan cere. Iya, ikan cere. Oh, itu kayaknya berkesan banget ya. Oke. Nah, kalau misalnya yang mungkin yang sedikit ekstrim lah itu nangkep biawak dulu. Jadi bareng sama teman-teman itu pakai jaring, kita pergi ke pelosok Zaitun tuh yang bagian hutan-hutan gitu. tuh. Dulu kan karena gimana sih, namanya juga masih MI kan, Ya. jiwa petualangannya masih gede kan. Oke. Nanti kita ke dalam pelosok, kebetulan nemu biawak tuh. Oke. Ada jaring kan, langsung dibawa, tangkap biawaknya, terus digoreng, dimakan. Itu langsung. Ya walaupun kita gagal gitu, masaknya tuh gagal. Oh Jadi gitu. kita cuman dikasih tahu sama Biabi, ini kalau mau digoreng tuh kan, ya udah langsung aja digetok palanya, ditusuk mulutnya tuh pakai apa? Buat kayak sate gitu, pakai ranting lah. Oh, dibakar. Nah itu gosong. Oh, gitu. Dan kita nggak ada apa-apa sama sekali. Kan biasanya kan dicincang dulu, dikasih bumbu, ya kan. Terus masaknya di atas tungku kan enak, Oke. ya kan. Nah kalau itu kita nggak langsung, ini api, ini biawaknya. Terus itu langsung makan.
makan abu gitu kan. Nggak dikasih garam, nggak dikasih Itu benar-benar Ustadz, kalau jadi kamu mungkin nggak bisa melupakan selamanya itu. Kayaknya indah sekali. MTS, apa yang paling berkesan di MTS? paling berkesan di MTS. Mungkin dari segi pendidikan, atau mungkin akademik, atau mungkin asrama. Mungkin dari segi keketatan di sekolah. Oh, oke. Jadi kalau dulu kan ada tuh yang Ustadz sering neror rambut lah, itu namanya Ustadz Sebai. Oh gitu. Jadi kalau begitu ada yang telat, nah itu taruhannya rambut. Oh. Kan kalau misal bagi seorang pria sejati gitu kan, rambutmu adalah mahkotamu kan. Nah itu karena ya ancamannya rambut itu kita jadi panik gitu. Di situ banyak akal-akalan. Ya gimana nih, manjat atau ngakal-ngakalin apa gitu. Ini supaya nggak telat itu gimana iya, ya? ada Biar keseruan rambut jadi tersendiri, selamat. gitu. Iya. Oke. Wow. Kalau di MA nih, 3 tahun di MA, Madrasah Aliyah, yang paling manis atau yang paling menarik? Paling menarik apa ya? Yang paling menarik itu ketemu Syekh pas pelantikan Opmas. Oke. Nah itu karena kan baru pertama kali itu ya, maksudnya hadap-hadapan sama Syekh secara langsung, bisa salaman juga. Oke. Karena alhamdulillah waktu itu belum ada corona. Di situ ya kita ngobrol sih sama saya kayak nasihatin kita sebagai pengurus Opmas yang baru. Terus itu salaman juga, dikasih kayak ya wejangan juga, snack. Ya kayak gitu. Kayak itu yang paling berkesan. Nggak bisa dilupakan ya. Oh, ngomong kamu berarti masuk struktur Opmas. Iya. Oke, kelas 11 waktu itu berarti dong. Kelas 12. Oh, pas Opmas kelas 12 ya? Kelas 12. Oke ya. Dari Sebagai kelas apa aja? Iya, dari kelas 11 ya. Jabatannya apa? Menteri Informasi Publikasi. Oke, berarti kamu seorang menteri informasi publikasi. Iya. Nice, menarik ya. Oke, kamu sebagai menteri berarti ketuanya. Iya, menteri. Oke. Gimana perasaanmu pada saat kamu menjabat sebagai menteri? Itu gimana? Ya luar biasa aja sih, karena di luar kebiasaan. Oke. Pernah terbesit, saya akan menjadi seorang menteri nih, lagi kelas 10 terus naik kelas 11. Pernah nggak terbesit, terbayang saya jadi apa ya kelas 12 nanti? Atau mungkin sudah disetting, saya pasti jadi seorang menteri, atau gimana? Ya enggak sih, nggak nyeting apa-apa itu. Udah, ternyata emang waktu itu kan proses jadi menteri kan ditawarin ya, mau atau enggak. Ya biasa aja, nggak ngajuin nggak apa kan, tiba-tiba ditawarin. Mau nggak jadi menteri. Ada ditunjuk juga sama ininya, mungkin campur tangan apa guru atau mungkin ketua presidennya atau gimana? Dari presidennya langsung presiden sih. langsung, iya. Ya. Presiden sama wapres nyari menteri. Nah itu waktu itu ditawarin. Ya udah sih, sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi ya mau aja. Oke. Ya sepertinya kamu adalah salah satu santri yang paling beruntung ya. Insya Allah. Gimana enggak? Pengalaman di MI luar biasa, yang mungkin di luar sana nggak pernah nemuin yang seperti itu. Di MTS bahkan di MA menjabat salah satu pucuk pimpinan keorganisasian. Opmas itu luar biasa luas ya. Karena sampai akses setelah mengambil keputusan A itu aksesnya bisa sampai ke MI, betul nggak? Seperti layaknya presiden beneran, menteri beneran, betul nggak? Iya. Terus yang pernah kamu telurkan pada saat menjabat menteri informasi publikasi apa? Ya paling sistemnya. Oke. Kan kalau sistem-sistem sebelumnya itu lebih memberdayakan adik kelas. Kan namanya kodrat, seharusnya kan Opmas itu yang bertugas itu lebih dominan ke kelas 12-nya. Oke. Tapi mungkin sistem-sistem sebelumnya itu kelas 12-nya nganggur. Jadi yang paling diinin adik kelas gitu. Nah, kalau ini saya mengubah sistem agar kelas 12 juga terberdaya dan nggak banyak yang nganggur. Oke. Ya paling yang harus dikoreksi.
So hasil semuanya bisa bekerja baik ya. Iya. Oke. Well, Subhan, boleh sedikit ceritain kira-kira kamu punya planning apa ke depan? Punya rencana apa? Mungkin jadi seorang apa? Planning ke depan ya paling jadi ahli hukum sih. Ahli hukum. Iya. Oke. Kenapa harus jadi ahli hukum? Karena kan saya ingin membuat dan mengetahui. Saya ingin membuat hukum Islam yang relevan dan kapasitas kelengkapannya melebihi hukum perdata dan pidana pada saat ini. Karena kalau misalnya menjadi ahli hukum, ya Ustadz doakan kamu bisa meraih itu dan pastikan selalu ingat kepada kulitnya, kacang yang selalu ingat pada kulitnya, bukan kacang yang lupa sama kulitnya. 12 tahun itu bisa dibilang orang tua ibaratnya kamu dilahirkan sama ibu kandungmu, ternyata dibesarkan sama ibu kandung kedua, yaitu Jaitun, gitu ya. Ya semoga tak lupa kacang, tak lupa akan kulitnya, dan Ustaz yakin kamu bisa. Well, jika kembali pertanyaan Ustaz terakhir mungkin, jika kamu dilahirkan kembali dilahirkan, kira-kira kamu akan melakukan apa? Dilahirkan kembali. Yes. Saya nggak berharap apapun ya untuk dilahirkan kembali. Oh gitu. Karena bagaimana ya, kalau misalnya kita menginginkan dalam kelahiran kembali, kita tidak tahu apakah kelahiran kembali itu baik untuk kita atau buruk untuk kita. Jadi semestinya kita syukurin, memperbaiki hidup kita saat ini dan bukannya berpikir kalau kita dilahirkan kembali, karena belum tentu kita ingat gitu. Kalau kita pernah memikirkan hal ini, semoga kita bisa lebih buruk di kelahiran kita kembali tersebut. Terakhir Subhan, mungkin Ustadz ingin menyampaikan satu hal yang memang Ustadz sepakat sama kamu, di mana nggak ada yang tahu jika kita dilahirkan kembali, apakah hidup kita akan lebih baik atau akan lebih buruk. Tapi Ustadz sepakat, syukuri, karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena bahagia itu hadiah dari Allah pada saat kita bersyukur. So, kalau kita nggak pernah bersyukur, hidup dimanapun nggak akan pernah bahagia. Betul? I agree with you. Well, itu aja Subhan. Mungkin sebenarnya ribuan pertanyaan yang mungkin Ustaz akan tanyakan, tapi waktu juga yang menjawab. Kita lanjutkan next time. Oke? Kita sempurnakan dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Salam toleransi perdamaian, merdeka. See you.